Shalom, selamat pagi sahabat Suara Kasih HKBP Kebayoran Baru. Firman Tuhan 21 Agustus 2026 tertulis dalam 2 Tesalonika 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Saudara-saudari dikasihi Tuhan, siapa di antara Anda yang merasa lelah menjadi orang baik? Nah, kita sudah berusaha jujur tetapi justru didahului orang yang curang. Kita sudah menolong tetapi tidak dihargai juga. Kita sudah mengampuni tetapi kembali disakiti. Lama-kelamaan muncul pertanyaan, apakah masih ada gunanya berbuat baik? Nah, Rasul Paulus memahami pergumulan itu, karena itulah ia menulis satu kalimat yang sangat sederhana tetapi sangat kuat. Janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Nah, perhatikan, Paulus tidak berkata bahwa berbuat baik akan selalu dibalas dengan kebaikan. Ia juga tidak menjanjikan bahwa hidup orang percaya akan selalu mudah. Namun, Paulus mengingatkan bahwa kita tidak boleh berhenti melakukan yang benar hanya karena respon orang lain mengecewakan. Nah, di tengah kehidupan kita sering diukur dengan hasil yang cepat. Kalau tidak ada manfaatnya, ditinggalkan. Kalau tidak dihargai, dihentikan. Pola pikir ini bisa merasuki kehidupan orang-orang percaya juga. Lalu kita mulai berbuat baik hanya jika ada balasan yang baik kepada kita. Nah, tetapi kasih Kristus bekerja dengan cara yang berbeda, saudara-saudari sekalian. Bayangkan kalau misalnya saudara pernah melihat seorang petani yang menanam benih. Setelah seminggu, ia belum melihat apapun di permukaan tanah. Apakah ia lalu menggali kembali benih itu karena menganggapnya usahanya sia-sia? Tentunya tidak. Ia tetap menyiram dan merawatnya karena ia percaya bahwa pertumbuhan sedang berlangsung meskipun tidak cepat terlihat. Nah, begitu juga dengan setiap kebaikan yang kita lakukan. Percayalah, ucapan-ucapan kita yang menguatkan orang, kejujuran kita, kesabaran kita, kesediaan kita mengampuni pasti akan menghasilkan buah. Namun Tuhan melihat setiap benih yang kita taburkan itu melihat menurut standar waktu Tuhan. Dia sanggup menumbuhkan buah yang tidak pernah kita duga-duga. Maka pesan firman Tuhan hari ini adalah jangan ukur nilai kebaikan dari respons orang-orang di sekitar kita, tetapi dari kesetiaan kita kepada Kristus. Kita bisa berbuat baik bukan karena semua orang pantas menerimanya, melainkan karena Kristus telah lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Salib adalah bukti bahwa kasih Allah tetap diberikan, bahkan ketika manusia belum membalas dengan kasih. Ya, sama seperti Tuhan mengasihi kita yang sebenarnya tidak layak. Dan kita juga mengasihi orang bukan karena kelayakannya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, karena itulah tetap menjadi pribadi yang jujur meski orang lain memilih jalan yang tidak jujur. Tetaplah mengampuni meski hati masih terluka. Tetaplah menolong meski tidak selalu dipuji, sebab setiap kebaikan yang dilakukan dalam nama Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Mungkin tidak selalu dikenang oleh orang-orang sekitar kita, tetapi selalu diperhitungkan oleh Allah. Jangan lelah berbuat baik, karena melalui hidup yang setia, dunia dapat melihat karakter Kristus di dalam diri kita. Amin.